Nisa, gadis muda berusia 23 tahun asal Indramayu, adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kehidupan keluarganya di kampung jauh dari kata cukup. Ayahnya sakit-sakitan, sementara ibunya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Demi membantu perekonomian keluarga, Nisa memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, dan berangkat ke Arab Saudi melalui jalur resmi. Sebelum berangkat, Nisa sempat mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Jakarta. Di sana, ia belajar bahasa Arab dasar, cara merawat anak, membersihkan rumah, hingga etika bekerja di negara orang. Meski berat, ia menjalani semua dengan penuh semangat dan doa. Setelah semua dokumen lengkap, Nisa akhirnya terbang ke Riyadh dan dijemput oleh agensi penyalur tenaga kerja. Dia kemudian ditempatkan di rumah keluarga Al-Harbi, keluarga terpandang dan kaya raya di kota tersebut. Majikannya, Tuan Ahmad Al-Harbi, adalah pengusaha konstruksi besar, sementara istrinya, Nyonya Samira, adalah wanita anggun yang terlihat tegas namun sopan. Nisa merasa cukup beruntung. Rumah besar itu memiliki segala fasilitas mewah, kolam renang, lift pribadi, bahkan bioskop mini. Tugas Nisa hanya mengurus pekerjaan rumah ringan dan menjaga anak perempuan majikannya yang masih berusia 5 tahun, bernama Leila. Namun ada satu hal yang membuat Nisa merasa tak nyaman sejak awal, pandangan mata putra sulung majikannya, Yaser. Pria muda berusia 27 tahun itu, tampan, tinggi, dan selalu tampil rapi. Tapi cara dia memandang Nisa terasa berbeda, terlalu intens, seolah menyimpan maksud tersembunyi. Suatu hari, saat Nisa sedang mencuci piring di dapur, Yaser tiba-tiba masuk dan berdiri di belakangnya. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu berbeda dari yang lain, Nisa." Hati Nisa berdebar keras. Ia hanya menunduk dan buru-buru meninggalkan dapur, berharap itu hanya angan-angan berlebihan saja. Hari-hari berlalu. Yaser makin sering muncul dan mulai bersikap lebih berani, mengajak Nisa bicara, memuji penampilannya, bahkan diam-diam menyelipkan coklat di tasnya. Nisa bingung, antara takut, malu, dan tak bisa membohongi hatinya bahwa dia juga diam-diam kagum pada Yaser. Namun semua berubah drastis pada suatu malam saat Yaser tiba-tiba masuk ke kamar pembantu. Ia tidak berkata banyak, hanya memeluk Nisa dan berkata dengan suara bergetar, "Aku akan menikahimu apapun yang terjadi." Nisa syok. Ia tahu, hal seperti itu bisa menyebabkan masalah besar. Tapi dalam kondisi bingung dan tekanan batin tinggi, sesuatu terjadi malam itu, yang akan mengubah hidup Nisa selamanya. Malam itu, suasana rumah Al-Harbi terasa hening dan sunyi. Setelah semua penghuni rumah terlelap, Yaser kembali ke kamar pembantu tempat Nisa tinggal. Dengan hati yang berdebar, Nisa menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Yaser memasuki kamar dengan langkah pelan, wajahnya serius tapi penuh perasaan. Ia memegang tangan Nisa dan berkata, "Aku tahu ini bukan tempat yang tepat dan waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu." Nisa terpana, dadanya sesak antara takut dan haru. Ia ingin menolak, tapi kata-kata terjebak di tenggorokannya. Malam itu, tanpa ada yang tahu, keduanya melewati batas yang tak terduga. Nisa merasa campuran antara bahagia dan bersalah, karena ia sadar bahwa hubungan ini sangat rumit. Keesokan harinya, perasaan Nisa kacau. Ia merasa hamil, tanda-tanda seperti mual dan lelah yang terus-menerus membuatnya takut. Tapi bagaimana bisa? Ia baru saja tiba di Arab, dan ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Saat Yaser tahu, ia justru semakin tegas dan mengatakan akan bertanggung jawab penuh. Namun, hal ini tidak mudah bagi Nisa. Ibu majikan, Nyonya Samira, sangat ketat dan tidak pernah menyukai kehadiran pembantu yang terlalu dekat dengan keluarganya. Terlebih, jika berita ini sampai, bisa-bisa Nisa langsung diusir atau malah mendapat ancaman serius. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Nisa. Ia berusaha menyembunyikan kondisi tubuhnya dari majikan dan keluarga besar Al-Harbi. Kadang-kadang, ia harus pura-pura sakit agar bisa beristirahat. Namun, rasa mual dan lemas kian menjadi-jadi. Sementara itu, Yaser tetap berusaha menemui Nisa di sela kesibukannya, memberikan dukungan moral dan janji-janji manis. Ia bahkan mengajak Nisa berbicara tentang masa depan mereka. Tapi Nisa, dengan segala ketakutan dan kebingungan, masih ragu apakah ia bisa percaya sepenuhnya pada pria kaya itu. Dalam hati, Nisa hanya ingin pulang ke Indonesia, ke pelukan keluarga yang sudah lama ia rindukan. Tapi bagaimana dengan janji Yaser? Dan bagaimana ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini membawa kehidupan baru dalam dirinya? Anak dari putra majikan Arab kaya raya, semua ini masih menjadi rahasia besar di rumah mewah Al-Harbi, yang suatu saat akan pecah dan menggemparkan seluruh lingkungan sosial mereka. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Nisa. Tubuhnya yang mulai membesar karena kehamilan membuatnya sulit bersembunyi dari pengawasan Nyonya Samira.
Sang majikan mulai curiga saat melihat Nisa semakin sering terlihat pucat dan muntah-muntah di pagi hari. Suatu pagi, ketika Nisa tengah membersihkan ruang tamu, Nyonya Samira tiba-tiba memanggilnya dengan suara dingin. "Nisa, kau kelihatan tidak sehat. Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Tanya wanita itu dengan tatapan tajam. Nisa hanya bisa menunduk dan mencoba berpura-pura sehat. Namun, ia tahu kebohongannya tidak akan bertahan lama. Nyonya Samira memerintahkan Nisa untuk pergi ke klinik keluarga yang biasa mereka gunakan. Nisa tidak punya pilihan selain menurut. Di klinik itu, hasil pemeriksaan membuat dokter terkejut. Nisa benar-benar hamil, dan usia kandungannya sudah sekitar 2 bulan. Dokter itu menanyakan siapa ayah bayi dalam kandungan Nisa, tetapi ia hanya bisa diam. Berita ini tidak boleh sampai ke telinga keluarga Al-Harbi, pikir Nisa dengan panik. Ia tahu, jika mereka tahu, bisa-bisa ia diusir, atau lebih buruk lagi, diperlakukan kasar. Namun, rupanya Nyonya Samira sudah mendapatkan petunjuk dari perubahan sikap suaminya. Tuan Ahmad yang selama ini tampak sibuk tiba-tiba menjadi lebih sering memanggil Nisa secara diam-diam dan bertanya banyak hal. Ada sesuatu yang dirahasiakan di antara mereka. Sementara itu, Yasser yang mulai merasa cemas karena kehamilan Nisa makin terlihat, mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ia sadar keluarganya sangat konservatif dan tidak akan mudah menerima fakta bahwa pembantu mereka kini mengandung anaknya. Dalam hati, Nisa berharap Yasser benar-benar bisa menjaga janji dan melindunginya. Namun, ketakutan dan tekanan dari lingkungan sekitar membuatnya sulit tidur malam. Tak disangka, seorang pembantu senior di rumah itu yang selama ini dikenal ramah, tiba-tiba mulai bersikap dingin dan menjauhi Nisa. Gosip kecil mulai beredar di antara para pembantu tentang kondisi Nisa yang berbeda. Suasana rumah Al-Harbi perlahan berubah tegang dan penuh was-was. Semua menunggu waktu yang tepat kapan rahasia besar ini akan terungkap. Semakin memuncak. Suatu sore, saat semua penghuni rumah sedang sibuk dengan urusan masing-masing, Nyonya Samira memanggil Nisa ke ruang tamu dengan ekspresi serius. Jantung Nisa berdegup kencang, ia tahu saatnya rahasianya tidak bisa lagi disembunyikan. "Nisa," suara Nyonya Samira terdengar dingin dan tajam, "apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa kau menyembunyikan sesuatu dari kami?" Nisa terdiam sesaat, lalu dengan suara bergetar ia mengaku, "Bu, saya hamil. Anak dari Yasser, putra Bapak." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Nisa. Nyonya Samira terlihat marah dan kecewa, sementara Tuan Ahmad yang baru saja masuk, menatap Nisa dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan. Yasser sendiri tampak gelisah. Ia maju ke depan dan mencoba menjelaskan, "Ayah, saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Saya mencintai Nisa dan saya ingin menikahinya." Namun, Tuan Ahmad langsung memotong, "Yasser, kamu tahu bagaimana keluarga kita? Ini aib besar. Aku tidak akan membiarkan ini merusak nama keluarga kita." Nyonya Samira menambahkan, "Kita harus pikirkan baik-baik. Bagaimana jika berita ini tersebar? Apa kata tetangga dan kerabat?" Nisa yang mendengar perdebatan itu merasa sangat sedih dan tertekan. Ia hanya ingin perlindungan dan keadilan, tapi kenyataannya, ia seperti jadi beban bagi keluarga kaya raya itu. Malam itu, setelah semua berdebat, Nisa dikurung di kamar pembantu. Yasser datang menemui, menatap dengan penuh penyesalan dan janji, "Aku akan berusaha sekuat tenaga agar kita bisa bersama, Nisa. Aku tidak akan meninggalkanmu." Di sisi lain, gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar tentang kehamilan pembantu dan skandal keluarga kaya. Nisa dan Yasser tahu, mereka harus segera mengambil keputusan besar. Sementara itu, kondisi Nisa yang mulai lemah akibat tekanan dan kehamilan semakin membuat semua orang prihatin. Ia hanya bisa berharap keajaiban akan datang, dan keluarganya di Indonesia juga mengetahui keberadaannya dalam keadaan baik. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Nisa. Di balik kemewahan rumah keluarga Al-Harbi, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun Yasser berjanji akan bertanggung jawab, kenyataan di sekelilingnya sangatlah berbeda. Nyonya Samira semakin sering menatapnya dengan tatapan dingin, kadang bahkan memberikan tugas-tugas berat yang membuat Nisa merasa semakin kelelahan. Para pembantu lain pun mulai menjauhi dan membicarakannya secara diam-diam. Di saat yang sama, Yasser berusaha keras menghadapi ayahnya dan keluarganya agar menerima Nisa. Namun, Tuan Ahmad tetap kukuh menolak, bahkan memperingatkan putranya bahwa jika menikah dengan pembantu, nama keluarga akan tercemar. "Yasser, kau harus pikirkan masa depan keluarga kita. Jangan biarkan emosi menguasaimu," ujar Tuan Ahmad dengan nada tegas. Yasser terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sementara itu, Nisa menerima kabar dari Indonesia melalui telepon jarak jauh. Ibunya yang sedang sakit berat mengirim pesan agar Nisa segera pulang dan merawat keluarganya. Namun,
Kehamilannya membuatnya tidak mungkin kembali dengan mudah. Hati Nisa terbelah antara kerinduan pada keluarga dan keadaan sulit yang dihadapinya di negeri orang. Suatu malam, setelah semua penghuni rumah tidur, Nisa duduk termenung di balkon kamar pembantu. Ia memandang langit penuh bintang, berdoa agar diberikan kekuatan dan jalan keluar dari masalah yang pelik ini. Tiba-tiba Yasser datang mendekat dan berkata, "Aku akan bawa kau keluar dari sini, Nisa. Aku janji, kita akan mulai hidup baru bersama, jauh dari semua ini." Namun, rencana itu tidak mudah. Mereka harus mengatasi aturan keluarga, budaya, dan tekanan sosial yang sangat kuat di sekitar mereka malam itu. Di bawah langit Arab yang luas, Nisa dan Yasser merencanakan masa depan yang penuh harapan namun juga penuh risiko. Setelah berbincang panjang di balkon malam itu, Nisa dan Yasser sepakat untuk mengambil langkah berani. Melarikan diri dari rumah keluarga Al-Harbi dan memulai hidup baru bersama di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan keluarga. Namun, pelarian itu bukan perkara mudah. Rumah mereka dijaga ketat oleh para pembantu dan sopir yang loyal kepada Tuan Ahmad. Setiap gerak-gerik mereka selalu diawasi dengan ketat. Yasser pun mulai mencari celah. Ia menghubungi beberapa temannya yang tinggal di luar kota Riyadh dan bahkan di luar negeri untuk membantu menyediakan tempat aman dan dokumen perjalanan palsu agar Nisa bisa ikut bersamanya tanpa terdeteksi. Sementara itu, Nisa semakin merasa perutnya membesar. Ia harus menjaga kondisi kehamilannya agar tetap sehat, sambil menyembunyikan rencana ini dari majikan dan keluarganya. Malam-malam sebelum pelarian, Nisa sering merasa takut. Bagaimana jika mereka tertangkap? Bagaimana jika bayi dalam kandungannya tidak selamat? Namun, dorongan cinta dan harapan untuk kebebasan membuatnya tetap kuat. Hari H pun tiba. Pada saat Tuan Ahmad dan keluarganya sedang menghadiri acara bisnis di luar kota, Yasser dan Nisa memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Dengan berpakaian sederhana dan membawa sedikit barang, mereka menyelinap keluar rumah melalui pintu belakang yang selama ini jarang dijaga. Dalam perjalanan menuju tempat aman yang sudah disiapkan, mereka harus melewati beberapa pos penjagaan dan jalanan sepi. Jantung Nisa berdebar kencang, tapi ia terus menguatkan diri. Sesampainya di tempat perlindungan, Nisa merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu ini baru awal dari perjuangan mereka untuk membangun kehidupan baru, jauh dari stigma dan tekanan keluarga kaya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah mereka tiba, sebuah kabar buruk datang yang akan mengguncang hidup mereka kembali. Tak lama setelah Nisa dan Yasser berhasil melarikan diri dan menetap di tempat aman, kabar buruk datang menghantui mereka. Keluarga Al-Harbi yang merasa dirugikan oleh tindakan Yasser, menggunakan segala cara untuk mencari dan membawa pulang Nisa. Tuan Ahmad tidak hanya mengerahkan jaringan luas di Arab Saudi, tetapi juga menggunakan pengaruhnya di pemerintahan untuk melaporkan Nisa sebagai pembantu yang melarikan diri tanpa izin. Berita itu membuat situasi menjadi makin sulit bagi Nisa. Selain itu, gosip mengenai kehamilan Nisa dan pelarian bersama Yasser tersebar luas di kalangan masyarakat Arab dan komunitas Indonesia di luar negeri. Nisa mulai merasa tekanan sosial dan mental yang sangat berat. Yasser berusaha menenangkan Nisa. "Kita harus kuat, Nisa. Aku akan melindungimu dan anak kita. Kita harus percaya pada Tuhan dan pada diri kita sendiri." Namun, ancaman dari keluarga Tuan Ahmad tidak hanya berupa tekanan sosial dan hukum. Beberapa orang yang dikirim untuk mencari mereka bahkan sampai mengancam keselamatan Nisa dan Yasser secara langsung. Dalam kondisi ini, Nisa mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih drastis, termasuk meminta perlindungan hukum dan mencari bantuan dari organisasi perlindungan pekerja migran. Di sisi lain, keluarga Nisa di Indonesia juga mulai tahu kabar ini melalui teman-teman sesama TKW dan berusaha menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk meminta bantuan. Pertarungan hidup Nisa dan Yasser kini tidak hanya soal cinta, tapi juga soal hak dan perlindungan sebagai manusia, ibu, dan ayah. Dengan segala risiko yang ada, mereka berdua terus berjuang demi masa depan anak yang akan lahir dan demi kebebasan mereka dari tekanan keluarga dan masyarakat. Situasi yang semakin genting membuat Nisa dan Yasser harus berpikir lebih matang. Nisa menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Riyadh untuk meminta perlindungan dan bantuan hukum. Ia bercerita tentang kondisi dirinya, kehamilan, dan ancaman dari keluarga majikan. Pihak KBRI merespons dengan serius dan segera menindaklanjuti kasus Nisa. Mereka mengatur pertemuan dengan Yasser dan Nisa untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perlindungan dan proses legal agar Nisa dan anaknya bisa mendapatkan hak yang sah. Di Indonesia, keluarga Nisa merasa lega mendengar kabar bahwa putri mereka mendapat perhatian dari pihak kedutaan. Mereka berdoa dan berharap agar Nisa bisa pulang dengan selamat dan membawa kehidupan baru yang lebih baik. Sementara itu, Yasser mulai menunjukkan keseriusannya dengan menemui beberapa pengacara dan merancang dokumen pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Ia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tidak hanya sekadar janji, tapi bisa diakui dan dihormati oleh keluarga serta masyarakat. Nisa yang selama ini penuh tekanan kini mulai merasakan secercah harapan. Meski jalannya masih penuh rintangan, ia percaya bahwa dengan dukungan keluarga dan negara,
Ia bisa menjalani hidup lebih baik bersama anak dan suaminya. Hari-hari berikutnya, mereka harus menghadapi proses administratif yang tidak mudah, serta menghadapi stigma dari masyarakat yang masih memandang rendah nasib TKW dan anak hasil hubungan tak biasa seperti mereka. Namun, tekad Nisa dan Yasser untuk bertahan dan membuktikan bahwa cinta dan tanggung jawab bisa mengalahkan segala halangan semakin kuat. Setelah melalui proses panjang bersama pihak KBRI dan pengacara, Yasser dan Nisa akhirnya berhasil menikah secara sah secara agama dan hukum di Arab Saudi. Pernikahan ini tidak hanya melindungi hak Nisa dan anak mereka, tapi juga menjadi simbol perjuangan cinta yang tak mudah. Keluarga Al-Harbi, meski berat menerima keputusan ini, mulai menunjukkan sikap yang lebih lunak. Nyonya Samira yang awalnya sangat keras kini mulai memahami bahwa kebahagiaan Yasser adalah hal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Keluarga Nisa di Indonesia pun datang ke Arab Saudi untuk menemui putrinya dan ikut membantu proses kelahiran cucu mereka. Suasana menjadi lebih hangat dan penuh haru ketika mereka semua berkumpul. Nisa melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan diberi nama Ahmad Farhan. Gabungan nama ayah dan kakeknya sebagai tanda harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan keluarga dan lingkungan baru yang mulai menerima, Nisa mulai membuka diri. Ia aktif dalam komunitas TKW di Riyadh, berbagi pengalaman dan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang mengalami nasib serupa. Yasser pun mulai menjalankan bisnis keluarganya dengan lebih bertanggung jawab, membuktikan bahwa cinta dan keluarga bisa menjadi kekuatan untuk berubah dan maju, meskipun perjalanan masih panjang dan tidak selalu mudah. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa keberanian, cinta, dan kejujuran bisa mengatasi segala rintangan. Waktu berlalu, dan kehidupan Nisa bersama Yasser dan anak mereka, Ahmad Farhan, semakin membaik. Rumah yang dulunya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi tempat penuh cinta dan kehangatan. Nisa tidak lagi hanya seorang pembantu, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga Al-Harbi yang diterima dengan tulus. Ia juga aktif membantu sesama TKW dengan membentuk komunitas dukungan yang memberikan pendidikan dan perlindungan bagi mereka. Yasser, yang dulu keras kepala dan terkungkung oleh tradisi, kini menjadi sosok pria yang dewasa dan penuh tanggung jawab. Ia selalu di samping Nisa dan anak mereka, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengubah segalanya. Keluarga mereka pun semakin harmonis, dengan saling menghargai dan memahami perbedaan. Bahkan Tuan Ahmad, ayah Yasser, perlahan meleburkan egonya dan belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang terpenting. Nisa dan Yasser berencana untuk membawa keluarga mereka pulang ke Indonesia suatu hari nanti, agar Ahmad Farhan bisa tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dan akar budaya yang kuat. Cerita Nisa, dari seorang TKW yang penuh perjuangan, hingga menjadi ibu dan istri yang kuat dan berani, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya viral dan menyentuh hati banyak kalangan, membuka mata akan pentingnya menghargai hak dan martabat pekerja migran. Kini, Nisa bukan hanya membawa harapan bagi keluarganya sendiri, tetapi juga untuk ribuan perempuan Indonesia yang bekerja keras di tanah rantau. Akhir yang bahagia memang bukan jaminan, tetapi dengan keberanian dan cinta, setiap rintangan bisa dilewati.